Kamu cukup bersih-bersih rumah, masak. Gak bisa apa kamu di rumah aja? Gak bisa. Kamu, apa maksudmu? Beraninya kamu menjawab. Dara, Dara, keluar. Dara, jangan lupa kamu belum masak ya. Dara. Kalau aku gak pulang, apa kamu mati kelaparan? Apa? Kalau aku gak pulang buat masak, apa kamu mati kelaparan? Kamu, apa maksudmu? Di kulkas ada sayur, ada beras dan mie di dapur. Orang dewasa gak ngapa-ngapain, cuma menunggu menantunya pulang ke rumah buat masak. Sebelum aku di sini, kan bisa melakukan semuanya. Apa anakmu tumbuh dengan makan angin? Kalau aku masak, terus kamu ngapain? Keluargaku ngabisin banyak duit untuk menikahimu. Kamu pikir itu buat apa? Kalau cuma jadi pembantu ya aku gak mau, Bu. Mulai besok, aku akan mencari pekerjaan setiap hari. Sampai aku menemukannya. Jadi, kamu bisa masak 3 kali sehari. Kamu... Arya, kalau kamu gak pulang, ibu akan mati gara-gara istrimu. Dia gak mau masak, gak mau bersih-bersih. Dosa apa yang aku lakukan punya menantu sepertinya? Iya, besok aku pulang. Iya, ya sudah. Arya, kamu pulang. Kamu pasti capek. Enggak, Bu. Sini aku bawakan. Oke, Arya sudah pulang sekarang. Lihat aja, kamu masih berani nggak? Ibu udah selesai ceritanya. Dia benar. Aku memang gak mau masak buat dia dan melayaninya. Aku gak mau dia manja di rumah, mencuci, memasak, mengepel lantai dan melihat wajahnya setiap hari. Sebut aja aku gak berbakti, egois. Terserah apa katamu. Kamu gak bisa mendapat pekerjaan yang bagus kalau menangis. Jadi, suamimu akan membantumu. Nih, tada. Bedak? Aku melihatnya beberapa kali di iklan. Banyak yang bilang ini bagus. Rekan kerjaku banyak yang memakainya. Jadi, Kelihatan mulus. benar. Jadi mulai sekarang, kalau mau kemana-mana, kamu pakai bedak ini aja. Makasih ya sayang. Selama ini, kamu sudah banyak dirugikan. Itu semua salahku. Aku akan membantumu mencari pekerjaan. Kamu bisa kerja lagi. Beneran? Bukannya kamu pengen mencari pekerjaan. Kalau kamu mau lakukan, biar ibuku yang mengurus rumah. Tapi aku ingin memastikan, kalau sulit mendapat pekerjaan, jangan stres. Mau kamu bisa menemukannya atau enggak, itu tidak masalah. Mau kemana? Bukannya Dara mau mencari pekerjaan, aku mau menemaninya. Kok malah mau menemani? Aku menyuruhmu pulang untuk menanganinya, biar dia bisa tenang, bukan malah ikut-ikutan sama dia. Ibu, tenanglah sedikit. Nanti aku jelasin. Gak peduli apa yang dia inginkan, aku akan mendukungnya. Dia ingin bekerja, aku akan memberikannya resume. Dia ingin istirahat, aku akan membawanya jalan-jalan. Dia ingin memulai bisnis, aku akan memberikannya modal. Kalau dia bosan, aku bisa melakukan hobi dengannya. Bagaimanapun, apa yang dia inginkan, itu juga keinginanku. Kamu mau menempel padanya terus emang bisa sukses? Kalau nggak bisa sukses, ya sudah. Mau gimana lagi? Yang penting, aku bisa hidup bersamanya. Bikin aturan, tentu tuan rumah harus menjamu tamu. Tapi bukan berarti harus melayani tamu. Arya, kemarilah. Ibu datang jauh-jauh ke sini, cuma memasak. Aku nggak capek kok. Tapi, Ini, kamu bawa keluar. Sana, cepat pergi. Sudah, cepat ke sana. Karena sudah nggak ada lagi, jadi aku masuk tumis kacang. Kalau kurang enak, ibu jangan tersinggung ya. Dara, sesuai adat keluarga kami, menantu perempuan nggak boleh makan di meja makan. Kamu ambil makanannya dan makan di dapur. ibu, jangan keterlaluan. Lihat nada bicaramu. Dia ibu kita. Kenapa emang nada bicaraku? Menantu gak boleh makan di meja makan. Aku gak peduli aturan siapa ini. Yang jelas bukan aturan keluargaku. Kamu, Aku rasa gak ada yang mau makanan ini. Ayo, bangun. Pergi sana. Aku ini kakak tuamu. Ambil tasmu dan pergi sana. Pergi, kakak, kamu kenapa sih? Kamu gila ya? pergi. Ibu, aku harus mengatakannya apa kamu pergi sendiri? Kamu, awas ya. Hai, dasar bocah ini. Mia, kamu datang. Ayo masuk. Nyebelin. Lama banget buka pintunya. Mana kakakku? Oh, dia lagi lembur, katanya pulangnya malam. Mia, kamu datang. Udah makan. Pasti kedinginan ya. Aku belum mandi, di rumahku pemanas airnya rusak. Udah beberapa hari nggak ada air panas. Aku mandi dulu. Iya, sana. Kakak iparmu biar membuatkanmu makanan ya. Mia, aku masakin mie aja ya, soalnya nggak ada bahan makanan. Supermarket juga lagi tutup. Iya. Baju itu aku ambil dari lemari. Kenapa? Nggak apa-apa. Mie-nya sudah matang. Cepat dimakan. Tunggu bentar, aku lagi pakai masker. Makan mie-nya dulu. Snack aja, nggak bisa menghilangkan lapar kan? Kakak ipar, emang kenapa aku makan camilan? Ini adalah rumah kakakku.
Aku bisa makan apapun yang aku mau. Kamu orang luar apa urusannya? Kamu, sudah. Terserah dia mau makan apa. Jangan kebanyakan ngomong. Apa ini? Minyak lembek, gimana aku bisa memakannya? Kamu meninggalkannya terlalu lama. Melihatnya bikin aku nggak nafsu. Aku nggak mau makan ini. Kamu, ya sudah. Bukannya Arya habis belanja kemarin. Oh, kamu masakin spaghetti. Spaghetti? Berapa lama dia masak? Aku sudah kelaparan. Cepat buatkan. Lumayan banyak. Tunggu. Bawang putih mana? Makan mie tanpa bawang putih kurang sedap lah. Kupasin. Gimana aku memakannya? Kamu nggak punya tangan dan kaki. Kupas sendiri. Kakak, kenapa kamu pulang? Masih ingat aku kakakmu? Aku nggak ada. Begini kamu memperlakukannya. Aku nggak bermaksud. Siapa yang nyuruh memakai bajunya? Kamu yang membeli semua bajunya, kenapa aku nggak boleh memakainya? Kalau perlu, aku bisa mengambil semuanya. Kak, dulu kamu sangat menyayangiku. Mia, aku peringatkan. Aku menyayangimu karena kamu adikku. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya ke iparmu. Itulah intinya. Di rumah, aku adalah kakakmu. Aku nggak peduli kamu mau apa. Tapi di rumah ini, Dara adalah tuan rumahnya, dan kamu tamunya. Kamu harus tahu di mana tempatmu. Kalau kamu berani melakukan ini lagi, aku juga akan bersikap kasar padamu. Apa? Kenapa kamu sangat kasar? Terserah kamu mikir apa, tapi kamu tidak diterima di sini. Aku pergi. Mia, kamu mau kemana? Sekarang sudah malam, bahaya. Apa nggak berlebihan kamu bilang begitu? Lagian dia kan adikmu. Biarkan saja, dia terlalu dimanja. Kamu lapar? Aku bikin ini ya. Kamu tahu aja, sebenarnya aku pengen banget spaghetti ini. Ya sudah, kamu duduk aja, aku bikinin. Kamu semangat banget jaipongan? Bagus deh, gak usah nari lagi. Itu wajar kalau lansia punya hobi sendiri. Kalau nggak bisa menari kan bisa menyanyi. Iya, sudahlah, kamu bisa berangkat sekarang. Dulu waktu aku masa pemulihan, ibu juga sudah berusaha merawatku. Sekarang giliranku yang merawatnya. Sana, berangkatlah. Kalau gitu tolong ya sayang, aku berangkat dulu. Iya. Kalau gitu ibu istirahat. Panggil aku kalau butuh sesuatu. Potongin apel. Oke. Dara, apelnya sudah kamu potong. Dara, aku mau ke toilet. Dara. Ada apa, Bu? Dari tadi aku panggil, nggak dengar kamu. Kalau begini cara merawatmu, mati pun kamu nggak tahu. Hai, aku kan lagi bersih-bersih, makanya nggak dengar. TV-mu itu terlalu keras, makanya kamu nggak bisa dengar. Sudah lebih jam 12, cepat masak, aku lapar. Iya, kamu mau makan apa? Bukannya semua orang tahu apa yang harus dimakan kalau kakinya patah. Masakin aja daging iga. Kalau gitu kamu mau dagingnya direbus atau ditumis? Direbus aja, cepatlah. Oke. Ibu, kamu mau pakai panci yang mana? Pakai panci preser di atas rak itu, biar cepet. Oke. Ibu, berapa banyak airnya? Apa segini cukup? Iya, cukup. Mau dikasih garam nggak? Iya, kasih 3 sendok. Sendoknya jangan terlalu besar atau kecil. Pakai aja sendok sup. Direbusnya berapa lama? Taruh pancinya di kompor, nyalain apinya. Setelah itu, atur suhunya. Terus tunggu selama 40 menit. Masih mau tanya lagi? Tapi nggak ada iga di rumah. Kalau gitu ya beli. Kamu pikir iga bisa tumbuh di dalam kulkas? Oke, aku beli sekarang. Jangan marah. Marah nggak ada gunanya. Halo, Bibi. Ibu mertuaku cedera gara-gara ikut jaipongan. Aku pikir mau masakin dia iga. Enggak. Halo, kakak ipar, sibuk nggak? Mertuaku katanya pengen makan iga. Kira-kira penjual daging sekarang masih buka nggak ya? Halo, nenek. Kakinya mertuaku habis patah. Aku mau tanya caranya bikin sup iga. Dara, kenapa jadi sepi banget? Kenapa malah tidur? Gak jadi beli iga. Oh ya Bu, kenapa? Aku sampai ketiduran, penutup mata ini nyaman banget. Sampai gak sadar aku. Penutup itu, aku itu udah kelaparan dari tadi. Kapan aku bisa makan? Iya Bu, tenang aja. 5 menit. 5 menit. Ini dia, lihat kan cuma butuh 5 menit aja. Rasanya enak lagi. Cium deh, wangi kan? Mie instan. Kamu kasih aku mie instan. Kamu gak ngasih tahu sih di mana aku bisa beli daging iga segar. Gak mungkin kan aku pakai yang gak segar buatmu. Mie instan ini juga enak. Ada daging, ada sayurnya juga. Jadi gizinya lengkap. Cepet lagi. Kamu pasti sengaja kan? Mana mungkin? Kamu kan juga begini.
Waktu aku masa pemulihan, kamu merawatku kayak gini kan? Benar-benar kamu bilang tanganmu sakit, kakimu sakit. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Selama setengah bulan kamu cuma ngasih aku mie rebus. Seenggaknya ini masih ada rasanya. Kamu sih nggak mau bersyukur. Kamu. Pokoknya aku mau ngasih tahu anakku gimana orang tuanya. Aku pulang. Arya, sayang, akhirnya kamu pulang. Ibumu cuma rebahan aku yang melayaninya. Tapi dia gak mau makan ini, gak mau itu. Apapun yang aku lakukan gak ada yang benar. Aku benar-benar gak tahan, aku gak kuat. Ibu, kamu kenapa sih? Enggak. Kamu bilang aku selalu memperlakukan ibumu seperti ibuku. Tapi kenapa dia gak pernah menyukaiku? Apa aku itu seburuk itu? Sampai pantas buat dibenci seperti itu. Pokoknya aku udah gak tahan lagi. Aku mau pulang ke rumah ibuku. Ibu, lihat ini. Sayang. Aku belum makan. Kusumpi, Ini semua dibeli pakai uangku. Mulai sekarang kita sendiri-sendiri. Susah nanti kalau semuanya dicampur jadi satu. Tunggu. Antar aku ke Jalan Kartini. Aku ada urusan di rumahnya teman. Boleh aja, tapi kamu harus bayar ongkosnya ya. Harga uangnya 10.000. Kalau mau lebih 3 kilo, tambah 8.000. Itu kan searah denganmu. Kenapa harus bayar? Wajar kan kalau aku minta bayar? Aku aja beli bensinnya sendiri. Kalau kamu nggak mau bayar ongkosnya, ya udah jalan aja. Aku kasih tahu, sekarang Dara itu ngitung uang terus. Apa-apa harus dihitung. Pelit banget. Sekarang semuanya dibeda-bedakan. Keluarga apa kayak gitu? Belajar dari mana dia itu? Dia belajar dari mana? Tentu aja dia belajar darimu. Dariku. Saat dia baru melahirkan dan belum bekerja, dia merasa terbebani saat ingin mengeluarkan uang. Ibu, ini tisu yang dipakai sahabatku buat anaknya. Katanya kalau pakai ini nggak bikin kulitnya merah. Kenapa kita nggak coba beli ini juga? Tisu apa lagi? Arya itu udah susah-susah cari uang. Nggak bisa apa kamu hemat? Lalu aja cari cara ngabisin uang. Lalu dia bekerja dan dapat penghasilan. Kamu masih aja perhitungan. Jangan beli. Kenapa kamu membelinya? Tisu kita banyak di rumah. Kenapa kamu nggak pakai itu aja? Aku beli pakai uangku sendiri kok, bukan uang anakmu. Baru dapat gaji langsung pengen ngabisin. Hari ini kamu kelihatan beda, kulitmu makin kelihatan mulus. Udah lama aku nggak pakai bedak sejak aku melahirkan. Terus aku baru aja beli bedak. Jadi aku memakainya hari ini. Bagus nggak? Bagus, kelihatan natural. Udah jadi ibu masih aja buang-buang uang. Nggak kemana-mana. Ngapain pakai bedak segala? Kemudian, saat Kairi sakit, kami harus ke rumah saudara dan harus mengeluarkan uang. Nggak peduli apapun kamu bilang, bahwa gajinya Dara yang harus dipakai. Kalau belanja, pakai uangnya Dara. Jangan pakai uangmu sendiri. Bu, kita kan suami istri. Apa-apaan itu? Masa apa-apa harus dibedakan? Harus dibedakan. Bahkan saudara aja harus jelas. Kalau kamu tidak menghitungnya, dia akan menghabiskan semua uangmu. Kamu kan yang ingin membedakannya. Sekarang sesuai keinginanmu. Dia tahu segalanya. Kenapa kamu mengeluh? Aku